Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Widya Widya Kalita dari kelas 11 angka 1 nomor absen 32. Pada kali ini aku akan memberikan literasi tentang topik fenomena pelangi ganda. Tahukah kamu bahwa langit bisa melukis dua pelangi sekaligus setelah hujan reda? Saat tetes air masih menggantung di udara dan matahari perlahan muncul dari balik awan, sebuah lampu cahaya tiba-tiba muncul seperti senyum langit yang baru saja menangis. Pelangi pun terbentang, melingkar dengan warna-warni yang begitu halus dan memukau. Tapi kadang-kadang, jika kamu cukup beruntung, kamu akan melihat sesuatu yang lebih istimewa. Sebuah pelangi kedua, menggantung lebih tinggi dan lebih samar dari yang pertama. Fenomena ini disebut pelangi ganda, sebuah tarian cahaya dan air yang tidak hanya memanjakan mata, tetapi juga membisikkan rahasia ilmiah yang tersembunyi di balik keindahannya. Pelangi terbentuk ketika cahaya matahari memasuki tetesan air hujan di atmosfer. Begitu memasuki tetesan, cahaya dibiaskan, dibelokkan, kemudian dipantulkan di dalam tetesan air, dan akhirnya dibiaskan lagi saat keluar. Proses ini memecah cahaya itu menjadi 7 warna utama: merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Warna-warna ini tertata dalam urutan tetap, menciptakan pelangi utama dengan merah di bagian atas dan ungu di bawah. Rangkuman cahaya ini adalah hasil dari satu kali pantulan di dalam tetesan air, dan karena itulah intensitas warnanya cukup kuat, terlihat jelas bahkan dari kejauhan. Namun, sebagian cahaya mengalami perjalanan yang lebih jauh. Ia masuk ke dalam tetesan air, memantul bukan hanya sekali, melainkan 2 kali sebelum akhirnya keluar. 2 kali pantulan ini menghasilkan pelangi kedua yang kita sebut pelangi sekunder. Karena perjalanannya lebih panjang, cahaya kehilangan sebagian energinya, sehingga pelangi kedua terlihat lebih redup, seolah-olah hanya bayangan lembut dari pelangi pertama. Menariknya, urutan warnanya pun terbalik, ungu di atas dan merah di bawah. Letaknya pun lebih tinggi dan lebih lebar daripada pelangi utama, seakan ingin menjaga jarak namun tetap berdampingan dalam satu tarian langit yang harmonis. Di antara dua pelangi itu, seringkali tampak sebuah wilayah langit yang lebih gelap dari sekitarnya. Wilayah ini disebut Pica Alexander, dinamai dari Alexander of Aphrodisias, seorang filsuf Yunani yang pertama kali mencatat keberadaannya pada abad kedua. Pita ini terbentuk karena cahaya yang berada di situ itu tidak mencapai mata kita. Sebagian besar telah dipantulkan keluar jalur atau diserap. Maka terbentuklah ruang gelap di antara dua pelangi, seolah-olah semesta memberi batasan tak terbatas antara dua karya seniman. Pelangi ganda bukan hanya keindahan yang terlihat, tetapi juga pengingat bahwa cahaya meskipun tak bisa disentuh, mampu menjelajah, membelok, dan menarik dengan ambilnya dengan bantuan setetes air, yang mengajarkan kita bahwa perjalanan yang lebih panjang, meski melakukan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih dalam dan mengagumkan. Pelangi kedua adalah bukti bahwa keindahan bisa datang 2 kali. Jika kita cukup sabar untuk melihat, cukup peka untuk memahami, dan kita cukup untuk menghargai apa yang disediakan oleh alam. Jadi, lain kali hujan berhenti dan matahari muncul, pandangkan langit dengan mata yang berharap. Mungkin di balik awan yang mulai menipis, dua lampu cahaya akan muncul bukan hanya sebagai hiasan, tetapi sebagai pelajaran bahwa